Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Bali United versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Persib Bandung masih berada di posisi puncak klasmen Liga 1 dengan selisih 2 poin dari Persebaya Surabaya yang berada di peringkat nomor 2. Sedangkan Bali United dengan hasil imbang ini untuk sementara berada di peringkat nomor 4. Selain itu juga, teman-teman, Persib Bandung adalah satu-satunya tim sampai 17 pertandingan yang belum terkalahkan dan juga merupakan tim yang paling produktif dengan total 30 gol dari 17 pertandingan dan juga tim yang paling sedikit kemasukan gol. Baru kemasukan 12 gol dari 17 pertandingan. Artinya untuk sementara ini Persib Bandung adalah tim yang paling konsisten di Liga 1. Tapi seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa masih ada sisa banyak sekali pertandingan di Liga 1 musim ini. Artinya walaupun sekarang Persib Bandung adalah tim yang paling konsisten, tapi tidak ada jaminan mereka akan menjadi juara. Namun, jika para pemain Persib Bandung menunjukkan fighting spirit yang mereka selalu tunjukkan di beberapa pertandingan terakhir ini, dan juga jika mereka bisa menjaga kondisi fisik mereka, maka bukan tidak mungkin Persib akan bisa kembali menjadi juara dari Liga 1, yaitu back-to-back champions. Tapi perlu juga diingat bahwa para pemain Persib selain juga harus menjaga kondisi fisik mereka, juga harus bermain dengan fokus dan konsentrasi 110%. Seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam. Karena pertandingan semalam adalah pertandingan yang sangat sulit bagi para pemain Persib. Bali United kita tahu adalah tim yang sangat tangguh ketika bermain di kandang mereka sendiri. Bahkan mereka punya rekor yang baik lawan Persib Bandung. Artinya kelihatan lah tensi pertandingan semalam itu sangat tinggi. Bahkan Stefano Kyugura dan juga Boyan Hodak mendapatkan kartu kuning. Dan pertandingan semalam itu saya melihatnya seperti pertandingan final. Karena para pemain kedua tim ngotot, nggak mau kalah, ingin mencetak gol, banyak sekali duel yang terjadi, banyak sekali pelanggaran, sampai ada kartu merah bagi Yabes Roni kan. Jadi memang kelihatan determinasi dari para pemain kedua tim itu sangat tinggi. Dan jujur saya kira, ya kan, Persib akan kalah. Tapi di lubuk hati saya, jangan-jangan nih di injury time nih Persib mencetak gol. Kenapa? Bentar, nanti saya jelaskan dong. Kan saya juga harus mengulas jalannya pertandingan. Jadi dari jalannya pertandingan, yang menarik bagi saya nih, bahwa Bali United menerapkan strategi yang sama seperti yang mereka pakai pada saat mereka bisa mengalahkan Persebaya. Apa itu? Bertahan secara dalam, bertahan dekat ke kotak penalti, tapi pada saat bisa mendapatkan bola, switching play-nya cepat mereka lakukan. Karena mereka punya pemain-pemain yang cepat. Ada Irfan Jaya dan juga ada Rahmat Arjuna, bahkan ada Nofri Setiawan tuh yang punya speed yang luar biasa pada saat dia overlap. Belum lagi Yabes Roni. Jadi nih kecepatan para pemain Bali memang unggul sih di depan. Ya mereka switching play-nya cepat, yang sebetulnya adalah pola permainan dari Persib. Tapi Persib ini kan pada saat ketemu tim yang bertahan, mereka pasti akan keluar menyerang. Maka itu beberapa kali itu ada situasi para pemain Bali United tuh lebih unggul dari jumlah pemain daripada para pemain Persib pada saat mereka menyerang. Itu ada kan babak pertama yang 4 lawan 2, tapi ya para pemain Bali ini mungkin terburu-buru lah, sehingga mereka tidak bisa shooting on target, ya artinya tidak bisa melakukan finishing. Tapi perlu kita akui bahwa babak pertama itu milik Bali United, karena memang Bali United luar biasa dalam transisi mereka. Saya kira itu babak pertama seharusnya Bali sudah mencetak gol. Ada satu masalah bagi Persib pada saat ada Kakang Rudianto bermain di sebelah kanan. Bukan artinya Kakang adalah pemain yang jelek, enggak juga sih. Tapi saya melihat Kakang ini akan lebih baik pada saat dia bermain sebagai center back. Sebelumnya kan yang selalu dipilih ada Rahmat Irianto ya. Jadi Rahmat ini kalau naik turunnya udah tidak perlu diragukan, tapi Rahmat kali ini dimainkan di tengah. Dengan Adam Alis dimainkan di depan, yang sebetulnya nggak ada masalah juga karena Adam Alis punya kecepatan, tapi kelihatan nggak jalan ini. Karena berkali-kali para pemain dari Bali United itu bisa menyerang dari kedua sektor sayap. Jadi si Edo juga beberapa kali out of position. Jadi para pemain Bali sudah paham kalau memang ada counter harus menyerang dari salah satu sektor sayap. Dan saya melihat beberapa kali para pemain Bali ini menang duel-duel untuk merebut bola di tengah. Bahkan para pemain Persib beberapa kali tidak bisa memenangkan duel dan juga beberapa kali melakukan kesalahan dalam passing.
Maka itu di babak pertama tuh murnilah milik para pemain Bali United. Tapi di babak kedua ini yang saya melihat para pemain Bali langsung tancap gas. Maka itu Everton tuh, ya memang Nick Kuipers ini kan adalah pemain yang kuat ya di pertahanan, tapi pada saat dia naik ke depan, nah ini resiko bagi dia. Karena ya Nick Kuipers ini kan tidak punya kecepatan ya, beda dengan Franka. Franka kan memang punya speed. Jadi pada saat Nick Kuipers itu maju, nah Everton ini pintar. Everton ini kan pemain yang bisa nahan bola lama ya. Jadi dia akan gocek, nahan bola, memantulkan bola, kasih passing. Nah itu yang dia lakukan. Jadi dia menarik perhatian para pemain Persib setelah dia melewati Nick Kuipers. Dan dia memberikan umpan ke pemain yang free, yaitu Privat Barga. Dan Privat bisa memberikan umpan ke tiang jauh yang kalau nggak salah terkena Kakang itu bola. Hasil umpan dari Privat, dan di tiang jauh itu ada Rahmat Arjuna. Dan tampaknya Edo juga tidak bisa menyundul bola ya. Dan Rahmat masuk dalam sudut yang tidak terlihat lah. Jadi sulit juga untuk bisa melakukan penyelamatan bagi Kevin ya. Dan ini adalah gol yang indah ya, karena ini prosesnya cukup rapi, menggunakan atau memanfaatkan pemain yang punya skill seperti Everton, dan juga ada dua pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, Privat Barga dan juga Rahmat Arjuna. Nah setelah itu baru para pemain Persib ini langsung tancap gas, temponya langsung main tinggi. Karena di babak kedua, Bali itu hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Salah satu ya gol ini, tapi sisanya para pemain Persib. Dan masuknya Beckham Putra ini, kalau nggak salah dia menggantikan Kakang kan. Jadi pada saat Beckham ini masuk, Beckham main ke depan, Rahmat Irianto main ke kanan, Adam Alis turun ke tengah. Nah, jadi Beckham Putra ini adalah pemain yang bisa mengubah style of play dari Persib. Karena Persib lebih banyak memainkan umpan-umpan pendek dengan adanya Beckham Putra. Kalau di babak pertama, teman-teman perhatikan lebih banyak direct pass. Maka itu David Da Silva sulit mendapatkan ruang karena dikawal ketat. Langsung diberikan passing, di sana sudah ada para pemain Bali yang bisa nutup ruang dari David Da Silva. Maka itu pada saat Beckham Putra masuk, dia bisa memberikan total 2 umpan kunci. Dua-duanya diberikan ke sektor sayap, ke pemain yang punya speed, Tyrone dan juga Ciro Alves. Cuman sayang memang belum bisa diciptakan peluang yang berbahaya agar bisa mencetak gol. Namun jumlah peluang dari Persib itu lebih banyak di babak kedua. David Da Silva, Maklok, Beckham Putra sendiri mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun kan kita lihat dengan seiring berjalannya waktu, dengan pressure yang bertubi-tubi dari para pemain Persib, nah saya melihat para pemain Bali ini hanya memilih untuk bertahan. Dan saya agak bingung kenapa nih ya, ini dalam beberapa musim terakhir kalau ada pemain Bali yang jatuh, kenapa lama sekali sih mereka bangun? Saya nggak ngerti nih. Kalau ini bagian dari strategi, saya pikir ini bukan strategi yang cantik. Saya bingung banget nih. Ya, saya juga baca banyak sekali komen dari teman-teman yang juga banyak mengirimkan DM. Ini guling-guling FC. Nah, saya nggak ngerti kenapa dinamakan guling-guling FC. Ya mungkin karena mereka terlalu lama membuang waktu. Maka itu injury time-nya juga panjang kan akhirnya. 10 menit kalau nggak salah di babak kedua itu. Ya saya pikir hal-hal seperti ini ya udah gak perlu lagi lah. Ya harusnya fokus saja pada permainan. Tapi para pemain Persib ini fighting spirit-nya yang luar biasa. Dan memang tinggal menunggu waktu mereka mencetak gol pada saat Yabes itu mendapatkan kartu merah. Apalagi injury time-nya itu kan 10 menit. Karena banyak waktu terbuang. Nah itu umpan yang masuk ke dalam kotak penalti itu sebetulnya tertuju ke tiang jauh. Tapi kalau nggak salah itu terkena Rahmat Arjuna, pemain dari Bali United ya. Jadi bola terarah kepada Franka dan Franka bisa melakukan finishing. Nah Franka ini menurut saya adalah pemain kunci juga di pertandingan semalam. Karena selain juga dia mencetak gol, dia juga menggagalkan upaya dari Privat Barga untuk mencetak gol. Kan ada tuh yang dia blocking, padahal Privat tuh sudah syuting keras di babak pertama kan. Jadi dia memang adalah pemain kunci. Dan saya pikir Franka dan Nick Kuipers ya sekarang menjadi duet yang cocok sih. Walaupun kehilangan Rodriguez kan, si Nick Kuipers. Tapi ini Franka ini punya kecepatan. Jadi Franka ini memang pemain yang juga punya inisiatif untuk ikut menyerang. Nah pemain seperti Franka ini yang memang dibutuhkan Persib pada saat Persib ini punya kesulitan untuk bisa mencetak gol. Karena kita tahu pemain seperti David Da Silva, Tyrone, apalagi Ciro Alves sendiri sulit memberikan kontribusi ya di pertandingan semalam. Karena memang backline dari Bali ini kuat dan memang mereka bermain agresif. Cuman satu hal lagi yang saya agak bingung nih ya. Itu si Nofri Setiawan kalau nggak salah kan melanggar Maklok itu tanpa bola. Ya, kenapa pada saat itu gak dikasih kartu kuning? Atau ya bisa juga kartu merah. Kalau ada VAR check and review, bisa juga saya mengatakan kemungkinan. Tapi kemudian baru diberikan kartu kuning kepada Klok dan juga Nofri. Mungkin ada lagi tuh gesekan di dalam kotak penalti. Dan Nick Kuipers kalau saya melihat itu sepertinya foul kepada Rahmat Arjuna. Ya saya harus fair. Ini penglihatan saya, mungkin saya juga salah. Tapi juga tidak ada call dari VAR, tapi dianggap itu bukan pelanggaran. Dan juga adalah beberapa kali ada friksi-friksi yang terjadi yang saya lihat bahwa wasit dalam hal ini juga tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan kejadian di atas lapangan. Jadi saya pikir ya walaupun ada VAR, ya harus juga konsisten wasit yang berada di ruang VAR.
Karena pertandingan dengan tensi tinggi seperti semalam itu memang adalah pertandingan yang menarik, tapi juga harus dijaga. Ya, bagaimana para pemain itu bisa bermain dengan emosi yang normal. Karena ya dengan tensi tinggi seperti itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran keras. Ya tentu banyak kartu yang akan keluar. Tapi yang kita bisa perhatikan bahwa Boyan Hodak ini adalah pelatih yang berpikir terus. Dia berpikir terus agar memang Persib ini sebetulnya bukan untuk mempertahankan rekor tidak terkalahkan sih teman-teman. Tapi bagaimana caranya Persib ini bisa mendapatkan poin. Jadi yang Boyan Hodak ini pilih adalah pemain-pemain sesuai dengan taktik yang akan dia pakai. Contoh ya, dia mainin Kakang, dia mainin Adam di depan agar ada lebih banyak pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola di depan. Tapi ternyata itu kan nggak berjalan dan Adam Alis justru lebih banyak berada di tengah. Tapi saya melihat peran dari McLough ini luar biasa loh. Ini jujur ya, terlepas kali tuh yang dia salah, yang dia mau passing ke depan, tapi kemudian dia gagal memberikan passing, tapi secara keseluruhan pemain yang bagus loh. Dan saya nggak ngerti, nanti pelatih baru dari Timnas apakah nanti bisa melihat lagi permainan dia yang di Liga ya, sudah improve. Dan apakah dia juga dipertimbangkan untuk masuk ke Timnas ya, nanti kita tunggu. Karena sekarang kan pelatih baru ya. Tentu pelatih baru tersebut lah yang bisa menilai. Tapi saya melihat permainan dari McLough semakin bagus dalam 2-3 pekan terakhir ini. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Jadi dengan absennya Deddy Kusnandar, McLough bisa menutupi kekosongan dari Deddy. Walaupun perannya beda, karena McLough adalah pemain yang lebih aktif melakukan pergerakan sampai ke kotak penalti pertahanan tim lawan. Tapi peran dari McLough ini sangat penting. Jadi McLough ini juga harus menjaga kondisi fisiknya. Karena sekarang Persib Bandung kan sudah kehilangan Deddy Kusnandar. Walaupun di sana bisa bermain Rahmat Irianto atau Adam Alis. Nah itu yang dicoba oleh Boyan Hodak, coba Rahmat Irianto. Gak buruk, cuman di kanan ini yang kelihatan kosong gitu loh. Jadi ya, saya pikir dalam adu taktik ini, ya gak ada pelatih yang kalah. Karena Teko juga dengan taktiknya sebenarnya cukup baik, menyulitkan para pemain Persib untuk menciptakan peluang di babak pertama, dan justru mereka yang lebih berbahaya permainannya. Tapi, ya jelang menit-menit akhir inilah keunggulan dari para pemain Persib, fighting spirit, fokus dan konsentrasi 100%, dan 110% lah, tambah lagi 10%. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalau menurut saya, ini kan menurut saya, ya tentu menurut teman-teman, mungkin ada pemikiran yang berbeda, bahwa yang hanya bisa mengalahkan para pemain Persib untuk saat ini adalah para pemain mereka sendiri. Kalau mereka memang tidak fokus, ya mereka menganggap enteng tim lawan, ya saya gak yakin sih Persib akan bisa mendapatkan poin. Tapi di pertandingan semalam, pertandingan penuh tensi tinggi, pertandingan yang sulit bagi Persib Bandung, dan yang saya kira, oke, saya harus jujur kan, saya bukan orang yang munafik. Saya kira ini Bali menang. Wah menang nih Bali nih. Gila, di injury time itu bisa mencetak gol. Itu kan gak gampang ya bagi para pemain Persib. Main under pressure, ditekan terus, dan situasi dan kondisi yang tidak mudah bagi mereka. Dan kita tahu Persib tidak punya rekor yang begitu baik kan, non Bali United. Tapi mereka bisa mendapatkan 1 poin yang berharga ini, supaya mereka bisa tetap berada di puncak klasmen sementara Liga 1. Dan kita tunggu teman-teman nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga 1. Nah, saya membuat konten ini karena memang hanya pertandingan ini yang dimainkan semalam kan. Tapi saya akan berusaha nanti kalau ada Persebaya main, ada Persija main, dan juga ada tim-tim lain yang main yang saya nonton, yang melibatkan tim-tim besar, ya kan. Karena ya viewersnya kan akan lebih banyak ya, maka tentu saya akan membuat konten tersebut di channel YouTube Triple B. Dan sebelum menutup, saya ingin kembali berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers mendekati 1.100.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel ini bisa berkembang pesat. Dan seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ini ada gold play button, ya, adalah berkat dukungan dari teman-teman semua. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.